Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan Bapak dosen dan kakak Asprak, saya Nama Ramalina Jafnailmi dari Pemrograman Geospasial Perangkat Bergerak Kelompok B. Pada kesempatan kali ini saya akan mendemonstrasikan hasil proyek dari acara ke-10 dengan judul Search Preference. Search Preference merupakan wadah untuk menyimpan data sederhana yang terdapat pada aplikasi Android, sehingga nantinya data seperti pengaturan atau status login dapat tersimpan meskipun tampilan aplikasinya ini sedang tertutup. Nah, untuk membuat aplikasi dengan search preference ini, contohnya adalah aplikasi OutApp. Nah, di sini yang pertama adalah menambahkan script pada activity main XML. Pada activity main XML ini menggunakan ID main, kemudian untuk struktur layoutnya sendiri adalah linear layout. Kemudian untuk lebar dan tingginya adalah match parent, untuk gravity-nya adalah di bagian tengah, kemudian untuk orientasinya vertikal, kemudian untuk konteksnya sendiri nantinya adalah main activity. Kemudian terdapat text view untuk mengisikan username-nya. Ini untuk lebar dan juga tingginya adalah web content sesuai dengan kontennya. Kemudian teksnya adalah hello world. Kemudian untuk button ini lebar dan tingginya adalah web content dengan teks logout. Untuk button yang kedua juga sama. Untuk teksnya sendiri adalah clear. Kemudian adalah membuat dua buah activity, yaitu login dan juga register. Untuk XML pada login ini menggunakan linear layout dengan lebar dan tinggi, yaitu match parent, orientasi vertikal, padding 16, gravity center horizontal. Kemudian terdapat edit text di sini untuk menuliskan username. Nah, ini terdapat hint-nya, yaitu username, sehingga nantinya ketika pengguna menuliskan, kata username ini akan hilang. Namun ketika pengguna belum menuliskan, maka akan muncul kata username dengan warna abu-abu. Nah, kemudian untuk edit text yang kedua juga sama, digunakan untuk password, dan juga terdapat button yang mana digunakan untuk melakukan tombol login. Kemudian terdapat text view untuk menampilkan kalimat belum punya akun dapat mendaftar di sini. Nah, untuk lebar dan tingginya ini semuanya adalah lebarnya match parent, kemudian untuk tingginya adalah web content. Namun ketika button dan juga text view ini adalah web content. Nah, selanjutnya adalah activity register. Pada activity register ini juga hampir sama pada activity login. Bedanya pada activity register ini terdapat tambahan, yaitu password confirmation, sehingga nantinya akan digunakan untuk konfirmasi password. Kemudian untuk buttonnya sendiri adalah button daftar, dan juga text view-nya adalah sudah punya akun login di sini. Nah, apabila sudah membuatkan XML untuk activity register dan login, maka dapat membuat kelas baru dengan nama Pref Manager. Nah, kelas Pref Manager ini memiliki bentuk untuk menyimpan data login dengan bentuk singleton, yang mana nantinya ini hanya memiliki satu instansi yang dapat diakses pada komponen activity. Nah, pada Pref Manager ini yang pertama adalah membuat kelas Pref Manager, yaitu private constructor, kemudian terdapat private facet preference. Kemudian untuk komponen objeknya di sini digunakan seperti Kotlin yang mirip dengan static Java. Nah, kemudian terdapat private console first name untuk auto app prefs, kemudian login untuk is login in, username dan juga password. Selanjutnya adalah volatile, yang ini digunakan untuk memastikan setiap thread ini dapat diakses dan diupdate. Kemudian untuk private variable ini untuk instansi Pref Manager. Kemudian untuk fungsi getInstant ini digunakan untuk menyimpan data instansinya dengan metode sync instruction. Kemudian ini instansinya adalah di Pref Manager-nya sendiri. Nah, selanjutnya adalah init set preference, ini digunakan untuk menampilkan set preference dengan mode privat. Nah, selanjutnya adalah fungsi set login in, ini digunakan untuk menyimpan status login. Kemudian file editor ini untuk mengapply ini untuk melakukan perubahan login. Kemudian is login boolean ini untuk mengecek apakah user ini sudah login atau belum.
Untuk save username ini digunakan untuk menyimpan username. Nantinya akan mengambil username dari preference yang sudah muncul pada instansi tersebut. Kemudian apabila defaultnya ini itu tidak ada, maka data ini belum masuk. Nah, kemudian adalah save password untuk menyimpan password. Nah, di sini biasanya untuk password ini biasanya hati-hati ketika dituliskan. Kemudian adalah get username di sini untuk mengambil password. Kemudian adalah get password dan juga get password untuk mengambil password. Ini get username untuk mengambil username, get password untuk mengambil password. Kemudian clear ini untuk menghapus semua data. Nah, biasanya ini dipakai di saat metode logout dilakukan. Nah, yang selanjutnya adalah register activity. Nah, pada register activity ini dilakukan view binding terlebih dahulu pada build KTS ini, nantinya agar mempercepat antara XML dan juga Kotlin, sehingga skrip yang dituliskan tidak terlalu panjang, hanya singkat saja. Nah, pada register activity ini yang pertama adalah membuat kelas register activity dengan app_component_activity, kemudian membuat view bindingnya, melakukan view binding di sini, kemudian adalah membuat button register. Nah, button register ini digunakan untuk melakukan set on click. Ketika register ini diklik, maka nantinya akan muncul value untuk mengisikan username, password, dan juga confirm password. Kemudian untuk password ini nantinya akan apabila belum diisi, nantinya akan menampilkan tools berupa mohon isi semua data. Nah, selanjutnya adalah validasi password yang sama pada confirm password ini. Nantinya jika password yang dituliskan tidak sama, maka tools akan menampilkan password tidak sama. Kemudian adalah menyimpan data ke save preference. Yang disimpan adalah dari metode fungsi tadi, ada save username, save password, dan juga set login in, sehingga nanti data yang sudah dimasukkan akan tersimpan sendiri pada save preference. Selanjutnya adalah cek login status di sini untuk melakukan perpindahan status dari register activity ke main activity. Ini digunakan apabila registernya ini berhasil. Kemudian adalah ketika pengguna melakukan text view login, maka nantinya apabila user sudah mempunyai akun, maka text login ini akan muncul pada akun pengguna. Kemudian adalah mengecek status login dan memindahkan activity dari register ke main activity. Nah, ini untuk mengecek login status. Apabila nanti loginnya berhasil, akan memunculkan kalimat tools, yaitu registrasi berhasil. Namun apabila tidak, maka akan menampilkan tools berupa registrasi gagal. Namun di sini belum terdapat syarat terkait registrasi gagal. Mungkin syaratnya adalah ketika password yang dituliskan tidak sama itu bisa, ataupun ketika pengguna sudah mempunyai akun yang ditampilkan sudah ada. Yang selanjutnya adalah login activity. Nah, pada login activity ini sama juga menuliskan view binding terlebih dahulu. Nah, selanjutnya adalah menggunakan button login. Di sini button on click dengan menambahkan value untuk username dan juga password. Nantinya juga sama, ketika username dan password belum terisi, maka terdapat tools, yaitu mohon isi semua data. Selanjutnya adalah validasi antara username dan password sesuai dengan set login yang dilakukan pada register. Nah, apabila berhasil, maka nantinya akan berpindah ke main activity. Namun apabila tidak berhasil, nantinya terdapat pesan error, yaitu username atau password yang dimasukkan adalah salah. Kemudian adalah menentukan text register di sini. Ini untuk on click ini nantinya digunakan untuk memulai activity apabila yang dituliskan sudah sesuai dengan register. Kemudian terdapat private is validate username password. Ini untuk memvalidasi apakah username dan password ini sesuai dengan input username dan password yang terdapat pada register. Kemudian akan dibalikan kembali username-nya ini sesuai dengan username dan password.
Nah, kemudian adalah untuk mengecek status login. Di sini digunakan untuk mengecek status login yang dilakukan. Apabila sama, nantinya akan memunculkan pesan yaitu login berhasil. Namun apabila tidak, maka login ini memunculkan tos gagal. Yang selanjutnya adalah mengatur main activity hotline. Nah, di sini sama juga mengatur view binding terlebih dahulu. Kemudian adalah menambahkan tag username ini untuk nantinya adalah teks username ini untuk diambil, kemudian terdapat button logout dengan set on click. Nantinya button logout ini digunakan untuk pengguna untuk keluar dari akun. Namun terdapat button clear yang mana nantinya akan menghapus akun pengguna, sehingga pengguna harus membuat akun baru pada menu register. Nah, kemudian untuk mengecek status login ini digunakan untuk mengecek status loginnya apakah yang tadi dilakukan ini berhasil atau tidak. Nah, hasil dari acara ini adalah seperti ini. Nah, pertama adalah ini merupakan bagian dari loginnya sendiri. Ini adalah username dan juga password. Ketika klik login, ketika belum diisi, maka terdapat pesan mohon isi semua data. Nah, karena belum memiliki akun, maka saya akan membuat akun. Nah, di sini saya akan membuat username. Misalnya seperti ini. Di sini tidak ada aturan untuk berapa kata sandinya. Nah, kemudian daftar, maka nanti akan muncul registrasi berhasil. Nah, itu tadi adalah bagian dari layout register. Nah, ini bagian dari layout main activity. Nah, di sini akunnya tadi yang salah saya buat adalah Naura. Nah, ketika saya mengklik logout, maka nantinya dia akan keluar dan saya harus menuliskan lagi pada layout loginnya sendiri. Nah, ketika dilakukan login, maka login berhasil. Nah, namun apabila clear, nantinya akan menghapus akunnya. Lalu ketika saya menulis ulang, dia tidak bisa karena akunnya sudah dihapus. Baik, sekian hasil dari demonstrasi saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.